waktu saya nggak banyak, saya butuh lukisan kamu. Hola hola, semua penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat kan? Ngomong-ngomong soal sehat, sehat itu bukan cuma tentang tubuh atau badan aja guys, tapi pikiran dan mental kita juga harus sehat. Nah, film yang kali ini bakalan kita review menceritakan tentang Alisa, tim kurator dan juga ART dealer lukisan yang hidup serba berkecukupan. Bertemu dengan Henry, pelukis dan juga seorang anggota Biokong Kelenteng di petak 9 yang hidup serba kekurangan. Alisa mencoba menawarkan kerjasama kepada Henry mengenai lukisan, namun Henry selalu menolaknya. Bagi Alisa, Henry penuh dengan teka-teki yang sulit dipecahkan. Nah, perlahan Alisa mencoba mengenal luka dan duka yang tumbuh bersama Henry. Sebagai orang yang lebih mampu secara ekonomi, seringkali Alisa menganggap bahwa masalah orang miskin bisa selesai dengan uang dan iming-iming ketenaran. Ia salah besar guys. Bagi Henry, tidak memiliki apa-apa adalah aman. Karena tidak memiliki apa-apa berarti tak ada lagi yang bisa dirampas dari dirinya. Tragedi pada tahun 1998 meninggalkan luka yang tidak mudah dipahami oleh Alisa. Kedekatan antara Alisa dan Henry membuat mereka saling belajar untuk memahami. Alisa menghabiskan hidupnya hari ini demi bisa melukis seluruh masa depannya. Henry menghabiskan hidupnya hari ini demi bisa menghapus hanya satu momen di masa lalunya. Film ini berjudul Melukis Luka guys, yang tayang perdana pada bulan November 2023 dan mendapatkan rating 6,10 versi IMDb. Nah, daripada berlama-lama lagi, yuk kita langsung cus ke filmnya. Tapi jangan lupa, seperti biasa, like, komen, share, dan subscribe dulu. Dan jangan lupa juga, hidupi lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Dan inilah, film Melukis Luka. Scene berawal dari kehebohan demo yang terjadi. Sampai akhirnya di salah satu keluarga ada yang meningsoi dan disaksikan langsung oleh anak laki-laki, yang dimana dia hanya bisa terdiam melihat orang tuanya meningsoi di depan matanya. Dia hanya bisa menangis melihat kejadian itu. Beberapa tahun kemudian ada seorang gadis cantik bernama Alisa. Dia bekerja sebagai seseorang yang mencari lukisan-lukisan untuk dipamerkan di pameran terkenal. Dan kini dia mendapatkan tugas untuk mencari-cari nih pelukis terkenal yang berasal dari Madura. Alisa berjalan-jalan di pasar dan dia menemukan lukisan yang sepertinya diinginkan oleh tantenya sekaligus bosnya itu. Alisa pun membelinya dan menawar harga yang katanya lukisan itu didapatkan dari tempat sampah. Bocap. Scene pun beralih ke seorang pria, di mana pria ini bernama Henry. Henry seperti biasa berangkat kerja di pagi hari menggunakan sepeda ontelnya itu guys. Dan Alisa mulai berkeliling mencari pelukis yang lukisannya dia beli itu, yang tak sengaja dia bertemu dengan Henry. Tapi mereka masih belum sadar guys. Saat Alisa kelelahan, dia membeli minuman dan ternyata di toko itu ada juga lukisan yang mirip dengan lukisannya. Dia pun langsung menanyakan kepada penjualnya, dapat dari mana lukisan seperti itu. Katanya pelukisnya adalah orang daerah sana yang bekerja di salah satu kuil. Tanpa pikir panjang, Alisa pun langsung menghampiri ke tempat itu dan menanyakan kepada Henry tentang pelukis lukisan itu. Tapi Henry menyukainya dan dia lanjut bertanya kepada bapak-bapak di sana. Bapak-bapak itu bilang kalau pelukis itu adalah Henry, yang dimana tadi Alisa sudah menanyakan kepadanya. Alisa menghampiri Henry dan memperkenalkan diri serta bertanya nih tentang lukisan ini. Tapi Henry tidak sedikit pun mendengarkan penjelasan Alisa dan dia mencueki Alisa guys. If you don't mind. Besokan harinya Alisa datang lagi guys di tempat itu dan dia mencari Henry ke bapak-bapak kemarin yang bernama Abun. Abun bilang kalau dia ingin menanyakan dulu kepada Henry apakah Henry mau ditemui Alisa. Abun menyuruh Henry untuk menemui Alisa karena sepertinya Alisa sangat membutuhkan pelukis. Henry pun mau menghampiri Alisa dan dia bilang kalau dia mau mengantarkan Alisa ke tempat para pelukis. Henry pun langsung mengantarkan Alisa nih berkeliling-keliling daerah sana untuk mencari pelukis yang diinginkan Alisa. Mereka juga sekalian berkenalan guys, tapi Henry masih bersikap kaku nih guys. Sampai suatu saat mereka tiba nih di tempat pelukis di sana dan keadaan sangat ramai, tapi pikiran Henry seperti banyak teriakan-teriakan gitu guys dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya.
Henry pun memilih untuk pergi dan Alisa juga kebingungan kenapa Henry begitu. Kamu mau ngasih lukisan kamu ke saya nggak perlu. Keesokan harinya Alisa kembali ke tempat kerja Henry dan Abun. Dia bilang kalau Henry memang suka begitu. Seperti inilah Henry hilang begitu saja. Alisa menanyakan tempat tinggal Henry, tapi Abun bilang kalau dia tidak bisa memberitahunya karena Henry melarangnya. Alisa yang berusaha mencari tempat tinggal Henry sendiri sampai akhirnya dia menemukan lukisan Henry yang berada di gerobak mie ayam. Ternyata penjual mie ayam itu kenal kepada Henry. Dan Henry juga langganan di sana. Dan Alisa pun pura-pura membeli mie ayam dan menanyakan tempat tinggal Henry nih guys. Hendra bukan Mbak. Henry. Ya. Alisa akhirnya mengetahui nih tempat tinggal Henry. Di rumah Henry ternyata rumahnya tutupan guys. Dan juga rumahnya digembok sana sini dan seperti rumah tidak terawat. Alisa mencari pintu supaya dia bisa masuk. Dan ternyata ada sebuah jalan kecil menuju pintu yang ternyata pintunya tidak dikunci. Saat Alisa mengetuk pintu, Henry malah keingat masa lalu seperti ketukan pintu mamanya. Tapi lagi-lagi teriakan di masa lalunya itu muncul. Rumah Henry banyak lukisan-lukisan yang dibuat sendiri guys. Dan di rumah Henry juga posisinya masih sama seperti dulu. Tiba-tiba Henry langsung menarik Alisa karena dia seperti mengulang lagi masa lalunya dan menganggap Alisa adalah adiknya. Henry kaget setelah melihat kalau itu adalah Alisa, bukanlah adiknya. Setelah itu Henry pun menyuruh Alisa pergi dan dia seperti syok berat guys. Sebentar aja. Kamu pulang aja. Pulang. Di perjalanan pulang, bos Alisa menyuruh Alisa untuk cepat mendapatkan lukisan itu dari pelukisnya. Tapi Alisa juga masih berusaha mendekati Henry. Di tempat kerja Henry seperti bertingkah aneh gitu guys. Dan dia memang sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang baru. Sepulang dari rumah Henry, Alisa pun beristirahat dan dia memang tinggal sendirian guys dan hidup berkecukupan. Alisa yang masih tidak menyerah ini kembali ke rumah Henry dan melihat-lihat lukisan yang ada di sana. Alisa menunggu Henry tapi Henry tidak kunjung bangun dan akhirnya Alisa pun berjalan dan menemukan anak tangga. Alisa mulai menaiki nih anak tangga itu satu persatu dan melihat Henry seperti sedang mimpi buruk. Setelah Alisa berhasil membangunkan Henry, ternyata Henry lagi panik guys dan sepertinya dia sedang mimpi buruk. Henry langsung mengambil pensil dan melukis sesuatu di sana. Dan Alisa juga menjelaskan maksud tujuannya untuk mengambil Henry. Dia ingin membentuk pelukis seperti Henry supaya lukisannya menjadi terkenal dan mungkin bisa dibeli dengan harga yang mahal. Tapi mendengar penjelasan itu, Henry seperti tidak peduli dan menyuruh Alisa untuk pergi saja. Waktu saya nggak banyak, saya butuh lukisan kamu. Henry mengobrol nih dengan Abun dan menceritakan tentang maksud Alisa sebenarnya. Abun bilang kalau apa salahnya Henry membantu Alisa hanya dengan satu lukisan miliknya itu. Alisa setiap hari ditelepon oleh bosnya dan dikatakan karena dianggap dia tidak becus dalam bekerja. Di tempatnya Henry dia hanya bisa memandangi lukisan dan terdiam nih. Tak lama kemudian Alisa pun datang, tapi kini pintunya dikunci sama Henry. Alisa pun kebingungan dan terus-menerus mengetok pintu Henry. Karena sudah menyerah, akhirnya Alisa pun pergi ke tempat kerja Henry dan dia bertemu dengan Abun. Alisa bercerita kepada Abun kalau sampai saat ini dia masih belum benar-benar seperti kenal dengan diri Henry. Abun bercerita semenjak kejadian itu memang tidak bisa ada yang berkenalan jauh dengan Henry karena sejak kecil Henry tidak pernah tahu rasanya disayang dan menyayangi. Kasih dia waktu. Dia lagi pengen sendirian. Dan pada malam harinya Henry yang akan membuang sampah itu tiba-tiba dikagetkan oleh Alisa yang memaksa untuk meminta lukisannya karena kalau tidak Alisa akan diberhentikan. Alisa menangis guys dan bercerita kalau hidupnya juga tidak baik-baik saja dan hampir sama dengan Henry. Henry pun mengajak masuk Alisa dan mengobrol di rumahnya nih. Alisa meminta maaf kepada Henry karena dia tadi emosi dan menangis di depan Henry. Alisa bercerita kalau dia juga tidak punya orang tua dan dia tinggal sendiri hanya bersama dengan tantenya yang memperkerjakannya sejak dulu. Alisa dilihatkan lukisan ibu milik Henry, tapi itu membuat Alisa menangis guys. Di beberapa hari seperti biasa dia pergi bekerja, tapi kini Alisa sudah tidak lazim. Ternyata Henry menunggu kehadiran adiknya lagi guys. Seperti biasa dia menunggunya. Dan di pagi harinya dia terbangun dan dia kini seperti tidak punya semangat gitu guys. Alisa juga tiba-tiba kaget karena ternyata Abun memberikan sebuah lukisan yang diberikan kepada Alisa supaya dia tidak diberhentikan. Alisa pun langsung pergi membawa lukisannya itu dan tak lama kemudian Henry datang ke tempat Abun. Henry bercerita kepada Abun dan dia mulai menanyakan tentang Alisa. Dia juga meminta HP Abun untuk menelpon Alisa, tapi tidak ada jawaban. Kasih aku.
Dia pun pergi untuk melihat pameran lukisan, yang dimana Alisa ada di sana. Tapi saat perjalanan, Henry seperti tidak kuat gitu guys, dan dia sangat ketakutan. Keesokan harinya Alisa pergi ke Abun dan dia bilang kalau dia tidak jadi memamerkan lukisan milik Henry, karena dia juga merasa kasihan kepada Henry dan terlalu memaksa. Abun juga cerita kalau Henry sempat mau mendatangi pameran itu, tapi semuanya berantakan dan Henry akhirnya kembali pulang. Di malam hari Alisa datang untuk mengembalikan lukisannya itu yang tidak jadi dia pamerkan. Alisa cerita kalau dirinya juga memiliki kisah hidup yang hampir sama dengan Henry, tapi dia tidak menyerah guys. Henry pun bilang kalau dia juga mulai seperti merasa hal yang aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya saat bertemu dengan Alisa. Masa lalu Henry memang sangat menyedihkan guys, begitupun dengan masa lalu Alisa. Alisa berharap mempunyai keluarga cemara. Mereka pun akhirnya terus-terusan curhat dan meluapkan perasaannya, yang padahal awalnya Alisa hanya membutuhkan lukisan Henry, tapi dia malah ikut ke dalam kesedihan Henry. Buat apa aku yang seharusnya baik-baik aja cerita? Alisa bangun dan Henry melukis Alisa secara langsung. Tapi di sini Henry seperti mulai merasa jatuh cinta guys kepada Alisa. Saat Henry mendekat, bayang-bayang masa lalunya kembali hadir dan mereka berdua hanya bisa duduk terdiam. Alisa tidur di sana dan di pagi hari dia diteleponi lagi oleh tantenya yang menanyakan keberadaannya kenapa dia tidak datang ke pameran. Di situ Alisa dan Henry hanya terdiam mendengar ocehan dari tantenya dan membiarkan hal itu. Kini Henry dan Alisa sudah pasrah dengan hidupnya dan berniat untuk memperbaiki hidup mereka dan menyembuhkan luka masing-masing dengan bersama. Film pun berakhir. Ya, filmnya agak gantung gitu guys. Filmnya memang tentang mental beneran ya guys. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu nih review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.